Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bau asap panggangan bercampur dengan aroma pedas dari sambal mercon yang mendidih di wajan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Roni berdiri di balik gerobaknya, mengipasi ayam yang berbaris rapi di atas arang yang menyala merah. Tangannya cekatan membolak-balik daging yang mulai kecoklatan, sementara sesekali ia menyeka keringat yang mengalir di pelipisnya. Sudah 2 tahun ia berjualan di tempat ini, di pinggir jalan yang cukup ramai, tak jauh dari sebuah perempatan besar. Meski lokasinya cukup strategis, omsetnya masih begitu-begitu saja. Kadang laku keras, kadang sepi hingga ia hanya bisa termenung memandangi tumpukan ayam yang tak terjual. Ia tahu saingan di sekitar banyak, apalagi warung-warung kaki lima lain yang menjual makanan serupa. Tapi Roni tetap bertahan. Bukan hanya karena ini satu-satunya sumber pendapatan yang ia miliki, tapi juga karena disinilah letak perjuangannya untuk istri dan anaknya. Ayu, istrinya, selalu menyambutnya dengan senyum meski ia tahu betul wanita itu juga menyimpan kegelisahan yang sama. Anaknya, Dava, yang baru berusia 5 tahun, sering tertidur di ruang tamu sambil menunggu kepulangannya. Pemandangan itu yang selalu membuatnya ingin terus berjuang, meski terkadang lelah menggerogoti semangatnya. Roni menarik napas panjang. Malam semakin larut, namun pelanggan tak sebanyak yang ia harapkan. Hanya suara kendaraan yang berlalu lalang, sesekali ada pejalan kaki yang melintas tanpa menoleh ke arahnya. Ia menatap ayam-ayam panggangnya, lalu memandang ke seberang jalan, ke sebuah lahan kosong yang selalu terasa sunyi meski berada di tengah hiruk-pikuk kota. Roni menghela napas panjang, lalu menatap kembali panggangan yang masih menyala redup. Asap tipis mengepul, membaur dengan hawa malam yang mulai dingin. Sudah hampir tengah malam, dan sepanjang hari ini belum ada 5 pelanggan yang mampir ke warungnya. Ayam yang ia siapkan masih banyak, sambal mercon yang terkenal pedas itu pun masih utuh di wadahnya. Matanya beralih ke seberang jalan. Warung ayam Lamongan itu masih ramai, seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, duduk di bangku plastik sambil menyantap ayam goreng yang diguyur kuah kuning gurih. Pemiliknya, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, tampak sibuk mondar-mandir melayani pesanan. Roni menggertakkan giginya pelan. Bukan sekali 2 kali ia merasa iri. Warung itu belum lama buka, bahkan lebih baru dibanding miliknya. Tapi entah kenapa, rezeki mereka selalu melimpah. Padahal, jika dibandingkan, ayam goreng mereka tidak lebih istimewa daripada ayam sambal mercon buatannya. Apa aku kurang usaha, gumamnya lirih. Ia merasa sudah melakukan segalanya. Ia sering promosi ke pelanggan lama, mencoba resep sambal baru, bahkan pernah menurunkan harga agar lebih bersaing. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Hari demi hari berlalu, dan ia masih berada di titik yang sama, berjualan di tepi jalan, berharap ada orang yang mau mampir. Di rumah, Ayu juga mulai sering diam. Ia tak pernah mengeluh, tapi Roni tahu istrinya pasti ikut mengkhawatirkan keadaan mereka. Dava, putra kecilnya, sudah mulai sering bertanya, "Ayah, kapan bisa beli mainan seperti teman-teman?" Pertanyaan polos itu selalu menusuk hatinya, membuatnya merasa gagal sebagai seorang ayah. Malam itu, gerimis turun perlahan, membasahi jalanan yang mulai sepi. Butiran air jatuh mengenai terpal warung Roni, menciptakan suara rintik-rintik yang terdengar samar. Lampu jalan memancarkan cahaya temaram, membuat suasana terasa semakin muram. Di hadapan Roni, bara panggangan masih menyala kecil, tapi tak ada satupun ayam yang dibolak-balik. Sejak sore tadi,
belum ada satupun pelanggan yang mampir. Tangannya menggenggam gelas plastik berisi teh hangat, tapi pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba, suara mesin motor terdengar mendekat. Roni mengangkat kepala, melihat sebuah motor bebek tua menepi di depan warungnya. Pengendara itu memakai jaket hitam lusuh, helmnya sedikit basah oleh gerimis. Begitu helm itu dilepas, Roni terkejut. Zainal. Pria itu tersenyum lebar. Roni. Astaga, lama banget gak ketemu. Roni melongo sejenak sebelum akhirnya tersenyum. Zainal adalah teman SMA-nya dulu, salah satu orang yang dulu cukup dekat dengannya. Terakhir kali mereka bertemu, kalau tidak salah, beberapa tahun lalu saat masih sama-sama mencari kerja. Zainal masuk ke warung dan langsung duduk. Wah, aku lihat dari seberang tadi, kok warungmu sepi banget, Ron. Roni hanya menghela napas, lalu duduk di hadapan Zainal. Iya, Nal. Udah beberapa bulan begini. Kadang ada pembeli, kadang gak ada sama sekali. Zainal mengangguk paham. Padahal dulu waktu awal buka lumayan, ya? Iya, awal-awal masih ada pelanggan tetap. Tapi makin kesini malah makin sepi. Apalagi setelah warung ayam Lamongan di seberang buka. Zainal menyandarkan punggungnya, lalu menatap Roni dengan tatapan penuh pemikiran. Ron, kamu percaya nggak kalau rezeki itu nggak cuma soal usaha? Ada hal-hal lain yang bisa ngebantu, asal kita tahu caranya. Roni mengernyit. Maksudmu? Zainal mencondongkan tubuhnya, menurunkan suaranya sedikit. Dulu aku juga susah, Ron. Pernah jualan juga, nggak laku-laku. Tapi terus aku dikasih tahu seseorang buat datang ke orang pintar, namanya Mbah Jeki. Sejak itu, usahaku lancar, rezekiku kebuka. Roni menelan ludah. Dukun. Zainal mengangkat bahu. Orang pintar. Terserah kamu mau nyebut apa. Tapi aku sendiri ngalamin bedanya setelah ketemu beliau. Aku cuma kasih saran, kalau kamu mau coba, ya monggo. Zainal merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan secari kertas kecil, sedikit basah terkena gerimis. Ia meletakkannya di meja. Ini alamat rumah Mbah Jeki, katanya pelan. Kalau kamu beneran mau usaha kamu maju, coba temui dia. Roni memandangi kertas itu. Ada nama dan alamat yang tertulis di sana. Tangannya ragu-ragu mengambilnya, tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata untuk tidak langsung menolak. Gerimis masih turun di luar. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan paginya, suasana rumah Roni terasa lebih hening dari biasanya. Ayu duduk di kursi kayu dekat jendela, wajahnya tampak murung. Ia memegangi ponselnya erat, sesekali menghela napas panjang. Ada apa, Yu? Tanya Roni, yang baru selesai merapikan beberapa barang di dapur. Ayu menoleh, wajahnya terlihat sedikit khawatir. Barusan kakak telepon. Katanya, ibu sakit, Mas. Sudah 3 hari badannya panas tinggi, gak mau makan juga. Roni terdiam sejenak. Ibu mertuanya memang sudah agak renta, dan beberapa kali kesehatannya sempat menurun. Mau aku temani pulang? Ayu menggeleng pelan. Gak usah, Mas. Kamu kan harus tetap jualan. Aku cuma mau minta izin buat pulang kampung beberapa hari. Biar aku lihat keadaan ibu dulu. Roni mengangguk paham. Ia menatap Dava yang tengah bermain mobil-mobilan di lantai. Dava ikut kamu? Ayu tersenyum tipis. Iya. Lagian, di rumah kalau cuma sama kamu, kasihan. Dia pasti lebih senang kalau ada banyak orang di rumah kakak nanti. Roni menghela napas dan mengusap kepala putranya. Ya sudah, aku antar kalian ke terminal nanti siang.
Siang harinya, setelah mengemas barang-barang yang diperlukan, Roni mengantar Ayu dan Dava ke terminal bus. Jalanan cukup ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang, sementara di terminal sendiri, orang-orang tampak sibuk dengan tas dan koper mereka. Saat bus tujuan kampung Ayu datang, Roni membantu mengangkat barang mereka ke dalam bagasi. Sebelum naik, Ayu menatap suaminya lekat-lekat. "Kamu jaga diri, ya, Mas. Jangan lupa makan teratur," ucapnya pelan. Roni tersenyum kecil. "Iya, kamu juga. Jaga Dava baik-baik." Dava memeluk ayahnya sebentar sebelum mengikuti ibunya masuk ke dalam bus. Roni berdiri di tepi peron, melambaikan tangan saat kendaraan besar itu perlahan melaju dan menghilang di kejauhan. Saat Roni berbalik untuk kembali ke motornya, pikirannya tiba-tiba teringat sesuatu. Alamat Mbah Jeki. Ia merogoh saku celananya, menemukan kertas lusuh yang diberikan Zainal semalam. Sejenak ia ragu. Namun, dengan kondisi jualannya yang semakin merosot dan tanpa istri serta anak di rumah untuk beberapa hari, ia berpikir, kenapa tidak? Ia menyalakan motornya dan mengikuti petunjuk alamat yang tertulis di kertas itu. Semakin jauh ia berkendara, semakin terasa bahwa tempat yang ia tuju bukanlah lokasi biasa. Jalanan mulai berubah dari aspal kota menjadi jalan berbatu, melewati sawah dan kebun yang tampak sepi. Tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitar, hanya pepohonan tinggi yang melambai tertiup angin. Matahari masih bersinar, tapi entah kenapa, hawa di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya. Roni menelan ludah. Ia melihat lagi alamat di tangannya, memastikan bahwa ia tidak salah arah. Di ujung jalan tanah yang ia lewati, berdiri sebuah rumah kayu tua dengan pekarangan luas, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Pintu rumah itu tertutup, tapi ada tanda kehidupan, sebuah lampu minyak kecil menyala di teras. Roni menarik napas panjang. Ia telah sampai di rumah Mbah Jeki. Roni berdiri di depan pintu kayu tua yang terlihat sudah lapuk dimakan waktu. Ia mengetuk beberapa kali, suaranya bergema di tengah kesunyian. Tidak ada jawaban pada awalnya, hanya suara angin yang berdesir melewati pepohonan di sekitar rumah itu. Saat Roni hendak mengetuk lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat dari dalam. Suara kayu berderit terdengar sebelum akhirnya pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok lelaki tua bertubuh gempal dengan kulit keriput dan sorot mata tajam. Ia mengenakan sarung coklat lusuh dan kaos dalam yang sudah menguning. "Siapa?" Suara lelaki itu berat dan dalam. Roni menelan ludah. Maaf, Mbah. Saya Roni. Saya teman Zainal, katanya Mbah bisa membantu saya." Lelaki tua itu menatapnya sejenak sebelum menyeringai tipis. "Masuklah." Tanpa banyak bicara, Roni melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa lebih pengap dan dingin daripada di luar. Aroma dupa menyengat memenuhi ruangan. Cahaya lampu minyak berkelip samar, membuat bayangan benda-benda di dalamnya bergerak perlahan. Mbah Jeki duduk di atas tikar anyaman, lalu menepuk tempat di hadapannya. "Duduk." Roni menurut, meski hatinya mulai diselimuti perasaan tidak nyaman. "Zainal bilang kamu butuh bantuan." Roni mengangguk. "Usaha saya sepi, Mbah. Sudah 2 tahun saya berjualan ayam sambal mercon, tapi nggak ada kemajuan. Sementara di seberang, warung lain laris manis. Saya ingin kaya, Mbah. Saya ingin usaha saya maju." Mbah Jeki menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum samar. Kalau cuma itu, ada jalannya." Roni menegakkan tubuhnya. "Apa saya harus pakai susuk? Atau jimat dagang?" Mbah Jeki terkekeh, suaranya berat dan serak. "Bukan, bocah. Itu cara kecil. Kalau kau ingin benar-benar kaya, kau harus melakukan sesuatu yang lebih besar.
Roni mengernyitkan dahi. Maksudnya? Mbah Jeki bersandar ke belakang, matanya menatap Roni dengan penuh arti. Ada satu cara, pesugihan batu nisan. Roni terdiam. Kata itu terdengar asing sekaligus mengerikan di telinganya. Pesugihan batu nisan. Mbah Jeki mengangguk. Carilah batu nisan dari kuburan seorang perempuan yang masih perawan dan belum genap 40 hari meninggal. Ambil nisannya, bawa ke rumahmu, lalu siram dengan air sakral ini. Lelaki tua itu mengeluarkan botol kaca kecil berisi cairan berwarna kuning keemasan. Roni menatap botol itu dengan keraguan. Lalu, setelah itu, Mbah Jeki tersenyum miring. Setelah itu, warungmu akan penuh pelanggan. Daganganmu akan laris, rezekimu akan mengalir tanpa henti. Roni merasakan tengkuknya meremang. Apa nggak ada risiko, Mbah? Mbah Jeki menatapnya tajam. Tentu saja ada. Setiap pesugihan selalu ada harga yang harus dibayar. Roni merasa perutnya mual, tetapi dalam pikirannya hanya ada satu hal, kehidupan yang lebih baik untuk istri dan anaknya. Jarum jam hampir menunjukkan pukul 23.30 ketika Roni mendorong gerobaknya pulang. Jalanan sudah sepi, hanya ada suara angin malam yang berembus pelan dan beberapa lampu jalan yang berkedip redup. Gerobaknya berdecit pelan saat melewati jalan setapak menuju rumahnya. Seperti biasa, ia harus melewati pemakaman kampung yang membentang di sisi jalan. Sebagian besar orang lebih memilih memutar jalan agar tidak melewati area ini, terutama pada malam hari. Tapi Roni sudah terbiasa. Setiap malam, ia selalu melewati jalan ini, dan selama itu juga ia tidak pernah merasa takut, setidaknya sebelum malam ini. Langkahnya melambat saat ingatannya kembali ke perbincangan dengan Mbah Jeki. Carilah batu nisan dari kuburan seorang perempuan yang masih perawan dan belum genap 40 hari meninggal. Mbah Jeki juga bilang, pesugihan ini akan mendatangkan rezeki yang besar. Warungnya yang sepi bisa berubah ramai, dan hidupnya tidak akan lagi dihantui kesulitan ekonomi. Roni menghentikan gerobaknya tepat di depan pagar pemakaman. Dadanya berdebar, tapi tidak ada rasa takut, hanya rasa penasaran dan tekad. Pelan-pelan, ia melangkah masuk ke dalam pemakaman yang sunyi. Langit malam tertutup awan gelap, hanya ada cahaya samar dari lampu jalan yang menerobos celah pepohonan. Batu nisan berjajar rapi di sekelilingnya, sebagian ditumbuhi lumut, sebagian lagi masih terlihat baru. Roni mulai berjalan, matanya meneliti satu persatu batu nisan yang ada. Ia mencari nama perempuan yang terdengar muda, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Sampai akhirnya, ia menemukannya. Sebuah nisan masih terlihat bersih, dengan tanah yang belum terlalu padat. Tulisan di batu nisannya masih jelas terbaca. Ratnasari. Lahir, 2004. Meninggal, 2024. Roni menghitung cepat. Perempuan ini baru berusia 20 tahun saat meninggal. Dan jika melihat keadaan kuburannya, jelas belum sampai 40 hari. Tanpa berpikir panjang, ia berlutut dan mulai menggali dengan tangan kosong. Hatinya mulai berdegup lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena terburu-buru. Tanah terasa lembab di jemarinya. Dengan susah payah, ia mencongkel batu nisan itu dari posisinya. Setelah beberapa kali usaha, akhirnya batu itu terlepas. Roni mengangkatnya perlahan, jantungnya berdebar kencang saat merasakan dinginnya batu itu di tangannya. Sejenak, ia merasa seperti sedang diawasi. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pepohonan, tetapi ia tidak berani menoleh. Dengan buru-buru, ia memasukkan nisan itu ke dalam gerobaknya, menutupinya dengan plastik dan sisa bahan jualan agar tidak terlihat. Lalu, tanpa membuang waktu, ia mendorong gerobaknya keluar dari pemakaman secepat mungkin. Namun,
Baru beberapa langkah meninggalkan area pemakaman, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Dan dari kejauhan, terdengar suara lirih seperti bisikan. "Kenapa kau mengambilnya?" Sesampainya di rumah, Roni segera mengangkat batu nisan dari dalam gerobak dengan hati-hati. Meskipun masih ada sedikit perasaan ragu di hatinya, ia tetap menjalankan ritual seperti yang diperintahkan Mbah Jeki. Di tengah keheningan malam, ia membuka botol kecil berisi air sakral yang diberikan Mbah Jeki. Aroma anyir langsung tercium, membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menuangkan air itu ke permukaan batu nisan. Saat air menyentuh batu itu, terdengar suara mendesis pelan, seolah ada sesuatu yang bereaksi. Seketika, udara di dalam rumahnya terasa lebih berat. Roni mengabaikannya. Ia mengambil jarit, kain batik panjang milik istrinya, dan membungkus batu nisan itu dengan rapi. Setelah itu, ia meletakkannya di balik lemari kayu di kamarnya, tempat yang menurutnya aman dan tidak akan ada yang menemukannya. Setelah semuanya selesai, Roni menarik napas panjang. Ia berjalan ke kamar mandi, mencuci tangannya berkali-kali, lalu membersihkan tubuhnya. Meskipun tubuhnya sudah bersih, ada sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Ia berusaha mengusir perasaan aneh itu, lalu membaringkan diri di kasur. Malam sudah larut, ia harus beristirahat agar besok bisa kembali berjualan. Namun, tidur yang ia harapkan justru membawa mimpi buruk. Dalam mimpinya, Roni berdiri di tengah pemakaman yang sama. Udara di sekelilingnya terasa dingin, dan kabut tebal menyelimuti seluruh area. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Tiba-tiba, suara kain bergesekan terdengar di belakangnya. Roni berbalik, dan saat itu juga napasnya tercekat. Sosok pocong berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kain kafannya masih bersih, tetapi wajahnya perempuan. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, bibirnya membiru seperti orang yang mati kehabisan napas. "Kenapa kau mengambilnya?" Suara itu lirih, tapi menusuk telinga. Roni ingin mundur, tetapi tubuhnya kaku. Pocong itu perlahan melompat mendekat. Setiap kali bergerak, terdengar suara lirih seperti tangisan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya runtuh. Roni berteriak saat tubuhnya terseret masuk ke dalam liang lahat yang gelap dan basah. Bau tanah busuk menyengat hidungnya. Tangan-tangan tak terlihat menarik tubuhnya ke bawah. Ia meronta, mencakar-cakar tanah, mencoba keluar, tetapi semakin dalam ia tenggelam. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia melihat wajah perempuan itu di atasnya, tersenyum menyeramkan. Roni terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdebar begitu kencang, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan bahwa ia sudah kembali ke dunia nyata. Dari jendela, samar-samar terdengar suara azan subuh berkumandang. Ia duduk di tepi kasur, mengatur napasnya yang masih kacau. Mimpi. Itu cuma mimpi. Ia mencoba menenangkan diri. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dari tempat tidur. Ia tidak ingin memikirkan mimpi itu lebih jauh. Lagi pula, hari ini ia harus berangkat lebih pagi ke pasar untuk membeli bahan jualan. Dengan pikiran yang masih kalut, Roni mengambil jaket dan kunci motornya. Ia keluar rumah, menghirup udara subuh yang dingin, dan berusaha mengabaikan sesuatu yang masih terasa mengawasi dari balik lemari. Sore itu, Roni tiba di tempat jualannya lebih awal dari biasanya. Gerobaknya sudah tersusun rapi di pinggir jalan yang cukup ramai, di tempat yang sama seperti biasa. Ia menata bahan-bahan dengan cekatan, memotong ayam, meracik sambal, dan memastikan semua siap sebelum membuka. Tapi di dalam pikirannya, ia masih teringat dengan mimpi buruk tadi malam.
Wajah pucat perempuan itu, suara bisikannya yang menggema di telinga. Roni menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran itu. Ia menenangkan diri dengan mengingat tujuannya, hidup lebih baik, usaha maju, istri dan anaknya bahagia. Saat jarum jam menunjukkan pukul 17, ia membuka gerobaknya seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Baru beberapa menit setelah membuka, 3 orang datang menghampiri. Mau pesan 3 porsi ayam sambal merconnya, Bang, kata salah satu dari mereka, seorang pemuda berkemeja. Roni tersenyum, agak terkejut karena biasanya butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan pelanggan pertama. Siap, Mas. Sebentar, ya. Dengan cekatan, ia mulai menggoreng ayam, mengulek sambal dengan penuh semangat. Aroma pedas menyebar di udara, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Baru saja ia selesai menyiapkan pesanan pertama, 2 orang lagi datang, lalu 3 orang, lalu lebih banyak lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, warungnya yang biasanya sepi kini penuh dengan pelanggan. Ada yang makan di tempat, ada yang membeli untuk dibawa pulang. Roni hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Benar kata Mbah Jeki, pikirnya sambil tersenyum lebar. Tangannya terus bergerak, menggoreng, menyajikan, menghitung uang. Tidak ada waktu untuk istirahat. Dagangannya laris manis seperti yang selama ini ia impikan. Seorang pelanggan yang baru pertama kali datang mencicipi ayamnya dan langsung berkomentar, "Wah, ini enak banget. Sambalnya pas pedesnya, ayamnya renyah. Besok-besok saya pasti balik lagi, Bang." Roni hanya bisa tersenyum bangga sambil menerima uang dari pelanggan. Ini awal dari kesuksesannya. Hari demi hari berlalu, dan usaha Roni semakin maju. Warung ayam sambal merconnya yang dulu sepi kini selalu penuh setiap malam. Orang-orang datang berbondong-bondong, bahkan rela antre demi mencicipi ayam pedas buatannya. Uang mengalir deras. Laci tempat ia menyimpan uang dagangan selalu penuh. Ia bisa membeli bahan dagangan lebih banyak, mengganti gerobaknya dengan yang lebih besar, bahkan menyimpan tabungan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Setiap malam, sebelum tidur, ia sering mendengar suara aneh di dalam rumahnya, seperti seseorang yang berjalan perlahan di lantai kayu, seperti suara kain yang terseret di lantai. Kadang-kadang, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar, meskipun saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Tapi Roni mengabaikan semua itu. Bagi dirinya, selama warungnya ramai dan uang terus mengalir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ada satu pikiran yang mulai mengganggunya. Kalau satu nisan bisa membawa rezeki sebesar ini, bagaimana kalau aku menambahnya? Pikiran itu terus menghantuinya selama beberapa hari. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sepi, setelah selesai berjualan, ia kembali mendorong gerobaknya melewati pemakaman kampung. Ia berhenti di depan gerbang pemakaman, menatap ke dalam kegelapan. Tidak ada suara selain angin yang berdesir pelan di antara pohon-pohon tua. Dengan hati penuh tekad, ia melangkah masuk. Sama seperti sebelumnya, ia berjalan di antara deretan makam, mencari nisan yang memenuhi syarat. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada satu batu nisan yang tampak masih baru. Siti Aisyah. Lahir 2006. Meninggal 2024. Roni menelan ludah. Umurnya baru 18 tahun. Masih sangat muda. Tanpa ragu, ia mulai menggali. Tangannya cekatan, meskipun kali ini ada perasaan tidak nyaman yang muncul di dalam dirinya. Angin malam bertiup lebih kencang, dedaunan di atasnya bergemerisik seakan-akan ada yang bergerak di antara pepohonan. Sesekali, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Namun, ia tidak berani menoleh.
Setelah beberapa kali usaha, akhirnya batu nisan itu terlepas. Ia membungkusnya dengan kain, lalu buru-buru memasukkannya ke dalam gerobak, sama seperti sebelumnya. Tanpa membuang waktu, ia segera mendorong gerobaknya keluar dari pemakaman. Namun, kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat. Seperti ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Tapi ia tidak menoleh. Sesampainya di rumah, Roni segera melakukan ritual seperti biasa. Ia membuka botol air sakral yang diberikan Mbah Jeki, menyiramkan cairan itu ke batu nisan, lalu membungkusnya dengan jarit. Setelah itu, ia menyimpannya di balik lemari, bersama dengan nisan yang pertama. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Semua berjalan lancar. Keesokan harinya, warungnya semakin ramai. Lebih banyak pelanggan datang, bahkan beberapa orang harus rela berdiri menunggu giliran. Roni tersenyum puas. Ia tidak peduli lagi dengan suara-suara aneh di rumahnya. Tidak peduli dengan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Yang ia tahu, ini adalah harga kecil yang harus ia bayar untuk kesuksesan. Atau, setidaknya, itu yang ia pikirkan. Pagi itu, suara ketukan pintu membangunkan Roni dari tidurnya yang gelisah. Ia membuka mata perlahan, masih merasa berat akibat mimpi buruk yang samar-samar masih tersisa di benaknya. Namun, saat ia mendengar suara lembut dari luar, wajahnya langsung berseri. "Ayu." Roni segera bangun dan bergegas menuju pintu. Saat ia membukanya, ia mendapati istrinya, Ayu, berdiri di sana dengan senyum hangat. Di sampingnya, Dava berdiri dengan wajah polosnya, tampak sedikit mengantuk setelah perjalanan panjang dari kampung. "Mas!" Ayu langsung memeluk Roni erat. Roni membalas pelukan itu dengan senyum lebar. "Alhamdulillah, kalian sudah pulang." Dava, yang berdiri di samping mereka, memandang ayahnya dengan mata berbinar. "Ayah, aku kangen." Roni berjongkok, mengusap kepala anaknya penuh kasih. "Ayah juga kangen, Nak." Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Ayu meletakkan tasnya di sudut ruangan, sementara Dava langsung berlari ke kamarnya yang sudah lama ia tinggalkan. Roni masuk ke dalam kamar, membuka laci lemari, dan mengeluarkan sesuatu.